Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan, dimanapun Anda berada yang masih mencintai kajian Bima Sakti, kali ini saya ngajak Anda untuk melihat podcast antara saya terhadap Insinyur Siti Hamidah. Ini Bu Ika Rojatun, istri saya, ya. Saya bukan ingin menonjolkan diri, tapi saya akan menjadikan podcast ini sebagai sebuah studi banding untuk Anda semua. Nanti kita dengarkan bagaimana seorang ibu di dalam menjalani kehidupannya, di dalam berkeluarga. Siapa tahu bisa menjadi suri teladan untuk Anda semua. Kita mulai, Bu Ika, dengan beberapa diskusi ya. Kita diskusi saja. Yang pertama, saya ingin menanyakan kepada Bu Ika, dengan saya sudah berapa tahun berumah tangga? Sudah Ada 40 tahun, setengah abad. 47 tahun. 47 tahun, hampir 50 tahun, ya. Nah, ini. Menurut Bu Ika, yang dinamakan, ada doa yang bunyinya begini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyana qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada pasangan hidup kami kesejahteraan, pasangan hidup kami jadi pendingin mata, penyejuk hati, dan demikian kepada anak cucu kami juga demikian. Yang jadi pertanyaan saya kepada kamu, pada Bu Ika ini, yaitu kira-kira apa yang dimaksud atau yang sudah dia alamin, yaitu menjadi kesejahteraan, kebahagiaan pada pasangan hidup ini. Sekarang pasangan hidup, ada dua, pasangan hidup dan kepada anak cucu. Pada pasangan hidup sekarang jadi berarti yang dirasakan oleh Bu Ika terhadap pasangan hidup adalah saya. Ini nanti Anda juga punya pengalaman di podcast kan, supaya bisa dijadikan rujukan orang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pasangan hidup, kita di dalam hidup itu kan antara suami istri itu ada suatu plus dan min ya. Jadi segala sesuatu, karena Allah itu memberikan kehidupan itu suka dan duka, pasangannya kan gitu. Jadi setiap orang itu tidak mungkin dia itu positif semua, tapi dia mesti ada negatifnya. Di saat kita membina rumah tangga, walaupun itu masalah ekonomi, masalah karakter, masalah kebiasaan sehari-hari, kalau ada kekurangan di pasangan hidup, maka kita harus memaklumi. Gitu. Jadi yang kita lihat aja segi positifnya saja, supaya kita tidak positif thinking ya, supaya kita tidak timbul prasangka, karena di dalam ayatnya sesungguhnya prasangka itu adalah perbuatan dosa. Jadi kita harus berprasangka bagus. Di dalam hidup itu tidak ada namanya pasangan itu selalu baik semua, tapi ada. Memang itu sudah sunatullahnya begitu gitu. Di dalam perjalanan hidup mesti ada ya namanya ekonomi gitu ya. Naik turun itu sudah biasa, karena memang hidup itu seperti itu, seperti gelombang dalam kehidupan. Terus kalau masalah anak ya, masalah anak itu istilahnya karunia Allah.
dia juga membawa suka duka dalam hidup kita. Kadang-kadang dia mulai dari kecil dia menyejukkan hati. Nanti kalau si dia sudah besar, ada kalanya dia kita kasih tahu dia apa, tidak cocok gitu ya. Gitu. Jadi kita mulai merendam gitu. Jadi dalam hidup itu kita jangan pernah mendidik anak itu dengan suatu kekasaran. Mulai dari kecil anak itu dikasih pemahaman. Ini begini, nanti gini gitu. Jadi disesuaikan dengan umurnya. Apalagi kalau dia sudah tambah dewasa. Jadi dia diajak diskusi dengan bukan dengan emosional supaya dia tidak menjadi anak yang pembantah. Jadi anak itu merasa menyadari dan apa istilahnya apa yang dikatakan orang tua itu dia bisa mengerti. Jadi bukan dengan harus gini, harus begitu, dan harus begitu. Jadi anak itu menerima dengan, oh ternyata begini, gitu. Jadi apa yang kita katakan itu dia benar-benar bukan diterima dengan emosional, demi dengan kesadaran. Seperti karena kebijakan seorang ibu itu dibutuhkan dari tutur katanya, dari kelembutannya, dari pembinaannya kepada keagamaan. Kan di dalam hidup itu yang dianukan Tuhan itu adalah akhlak dan agama. Kalau ilmu itu supaya anak itu menjadi luas wawasan berpikirnya dan bertindak. Saya juga bilang dengan anak-anak, kalau kamu sekolah sampai doktor, itu bukan suatu kebanggaan, tapi itu adalah untuk apa? Sebagai peningkatan wawasan berilmu dan bertindak supaya dia bijaksana. Gitu, saya sering menekankan seperti itu. Jadi, Nah, sekarang pertanyaan yang lain. Banyak perempuan-perempuan itu kebanyakan ya dalam tanda petik tidak semua, tapi mayoritas kebanyakan mencari pasangan hidup itu yang kaya. Sekalipun mungkin jelek itu merem saja tapi yang penting kaya. Ada orang kaya begitu gitu. Kalau menurut Bu Ika gimana ini? itu tergantung individunya. Apalagi apabila seperti artis ya, saya bukannya menjelekkan artis karena dia hidup dalam keglamoran, maka otomatis dia akan mengejar supaya dia bisa membeli segala sesuatunya. Jadi siapapun dia akan mengejar karena kebiasaan dia hidup dalam hedon. Sehingga dia segala sesuatunya dia nilai dengan materi. Gitu. Nah, jadi hedon itu betul, makanya kenapa saya kira para artis kebanyakan kawin cerai karena hedonnya itu tadi. Nah, Sekarang para artis itu kadang-kadang ada yang merebut suaminya orang, istilahnya kayak mau kawin sirih karena melihat harta dari apa itu bapak-bapak apa-apa, biarpun sudah punya suami sama dia punya mentok, istri, direbut karena dia melihat untuk kehidupan hedonnya dia. Bu Ika pernah kerja? Oh pernah, saya juga pernah tahun 86 saya pernah jadi dosen swasta. Terus saya tahun 90 pernah jadi dekan. Tapi saya memprioritaskan kepada pendidikan dan kesejahteraan keluarga nomor satu. Itu yang saya harapkan supaya anak itu tumbuh kembang dengan baik dan suami yang bekerja itu juga sehat jasmani rohani. Jadi saya memfasilitasi keuangan itu untuk mengelola mereka supaya sejahtera, istilahnya jasmani dan rohaninya gitu. Nah, jadi karir akademiknya dia tinggalkan di kantor sebagai dosen maupun sebagai dekan karena dia lebih merasa bertanggung jawab terhadap keluarga.
karena sudah berbagi tugas. Suaminya itu saya sudah sibuk di luar, maka dia menyibukkan diri di dalam. Mungkin kesibukan itu punya alasan karena anaknya berapa? Anak saya 5, jadi 4 perempuan, 1 laki-laki. Ya, dengan anak 5 itulah mungkin memerlukan perhatian khusus, bukan diberikan kepada pembantu, tapi karena doa seorang ibu itu akan lebih manjur dan berbekas kepada anak-anaknya. Dan hasil pendidikan keluarga, tangannya ibu ini insya Allah dari segi posisi sosial kan sekarang sudah selesai semua. Mungkin bisa diterangkan yang pertama di mana pendidikannya. Jadi saya itu fokus jadi rezeki yang diparingin Allah ya lewat suami saya. Kalau saya bekerja kemarin dosen dan dekan itu sama suami saya tidak boleh dicampur karena itu adalah hasil kamu, bilang kayak gitu. Jadi kalau aku bekerja untuk dirimu sendiri, untuk kesejahteraan sendiri, tapi saya yang menghidupi dan saya yang untuk anak istri, kewajiban saya. Jadi kalau saya di dalam Tuhan itu prinsip saya nanti akan ditanya di akhirat dengan Allah. Bagaimana tanggung jawabmu kepada anak dan suamimu? Jadi saya rawat suami itu dengan sejahtera karena beliaunya yang mencari nafkah. Sedangkan saya untuk individu. Dan lagi saya tidak menyukai kehidupan yang hedon, tidak suka dengan perhiasan-perhiasan karena saya pikir Ya karena tidak ada juga untuk hedon. Untuk hidup hedon tidak ada juga. Secukupnya lah ya. Bagaimana pendidikan anak-anak ini? Kalau yang pertama itu semua anak-anak itu saya sekolahkan sampai S2. Jadi yang pertama itu S2 manajemen. Yang ketiga itu Yang kedua itu dianya selesai S3. S1-nya akuntansi, S3-nya manajemen di UGM. Karena kebetulan dia itu mengikuti ayahandanya Prof. Ika. Jadi ya alhamdulillah gitu. jadi dosen, jadi jabtatannya. Yang nomor 3 itu spesialis anak. Karena memang mau dari kecil SD cita-citanya ingin jadi dokter spesialis anak. Terus yang nomor 4 itu sedang menyelesaikan finish S2 gitu. S2. Ya. Yang nomor 5 itu dokter gigi. Gitu. Nah, jadi secara akademik anaknya Bu Ika, saya kan hanya nebeng saja. Anaknya Bu Ika sudah dididik sampai ke tingkat advance lah, sudah itu disyukurin. Nah, sekarang dari sisi keagamaan, religi anak-anak ini, bagaimana? Apakah mereka juga sudah diarahkan kepada hal-hal keagamaan dengan benar supaya bisa dicontoh yang lain? Saya mendidik anak-anak itu setiap saat habis sholat itu selalu minta kepada Tuhan supaya anak itu menjadi anak yang soleh dan berakhlak bagus. Karena itu tuntunan semua rasul. Jadi anak yang soleh, bukan anak yang kaya. Jadi mereka itu berakhlak bagus supaya dia di masyarakat menjadi panutan. Juga di masyarakat dia tidak merugikan orang lain gitu. Dan bisa menggayomin orang yang membutuhkan gitu. Jadi yang penting itu di dalam rumah itu dengan orang tua dia seperti dalam tuntunan agama, patuh dan taat sama Tuhan. Jadi alhamdulillah anak pertama juga sudah
menunaikan ibadahnya kan gitu. Ya, terus mereka itu saya bilang kalau kamu punya uang nak, nomor satu Tuhannya jangan pernah dinomorduakan. Jadi kalau kamu ada uang segera kamu berangkat haji. Karena firman Allah di dalam hadis qudsi, barang siapa aku beri keluasan rezeki, maka dia datang kepada berangkat haji, maka maka aku akan memberikan istilahnya ketenangan. Dan apabila dia tidak menengok berhaji kepadaku, maka itu adalah suatu kerugian besar. Itu adalah hadis qudsi yang saya katakan sama anak-anak. Sehingga alhamdulillah anak pertama sudah berangkat haji, anak kedua juga sudah berangkat haji, anak ketiga juga sudah berangkat haji. Jadi tinggal yang belum itu insya Allah mudah-mudahan nanti nyusul anak keempat dan kelima insya Allah. Ya karena antrinya lama gitu. Dulu masih bisa masuk, sekarang antrinya susah. Ya mudah-mudahan memang sudah diarahkan minimal sudah mereka berangkat umroh. Nah ini penting mungkin untuk yang lain juga. Jadi suami istri ini tadi harus sinkron di dalam mendidik anak, baik mendidik dalam pendidikan formal maupun pendidikan yang mengarah kepada religi atau ketuhanan. Itu dua-duanya harus dapat. Itu namanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya hasanah, kesejahteraan insyaallah lewat pendidikannya tadi, akhiratnya hasanah insyaallah karena sudah diperkenankan oleh Allah, dibimbing oleh Allah mengamalkan apa yang menjadi rujukan hidupnya. Nah itu dari seorang ibu, pesan dan kesan untuk pendengar yang mulia apa kira-kira pesan apa yang disampaikan? Pesan saya juga kepada pendengar yang mulia, juga kepada anak-anak saya sering saya katakan, sesungguhnya manusia itu dijadikan sebaik-baiknya makhluk. Dan aku beri dia dengan pendengaran, dan aku beri dia penglihatan. Dan aku ilhamkan ke dalam hatinya kejelekan dan kebaikan. Jadi kalau mereka itu jeli, dia akan menari kepada kebenaran, kebaikan, maka dia akan selamat. Kalau dia itu lari kepada kejelekan, sesungguhnya dia sendiri yang rugi. Maka Tuhan bilang di dalam firman Allah, naik ke langit apa-apa yang baik darimu, dan apa-apa yang tidak baik itu datang dari hawa nafsumu dengan bisikan setan. Ya, mudah-mudahan itu pesan Bu Ika, pesan dari hotel namanya Hotel Movenpick. Ya, ini pesan dan kesan dari Bu Ika. Saya hanya sebagai moderator. Mudah-mudahan Anda semua bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.